Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nofila. Pada video kali ini kita akan mendengarkan salah satu statement yang sangat menarik ya dari Gesa Arifah, seorang simpatisan garis keras dari Anies Baswedan, di mana beliau mengatakan ini pada acara podcastnya bersama dengan Mas Bambang Wijayanto. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Sampai ujungnya Nasdem secara gentle Bang Surya memanggil Anies, kami berat untuk meneruskan ini. Tekanan jauh lebih besar daripada Pilpres. Caimin juga dalam posisi yang berat terkait dengan STNK partainya, perpanjangan kepengurusannya dia itu kan, BPKB-nya. Kalau PKS, kalau saya lihat sih bukan karena ada tekanan, tapi menjadikan Anies leverage. Maksudnya? Sebagai daya tawar. Anies jadi barang dagangan ya? Jadi barang dagangan. Maksudnya gitu guys? Ya ujungnya kan begitu kan? Karena kan kepentingannya apa gitu. Dia kan bisa terus kan. Pada akhirnya kan tetap mereka ada di sana. Jadi ketika dia mau berpindah, jadi itu kan apa sih? Dia kan nggak dalam tekanan, kan katanya 10 tahun. Ya. Tapi kalau tidak menggunakan Anies, maka tidak mendapatkan. Ya, itulah tadi statement yang cukup keras ya dari seorang Gesa Arifah, di mana beliau bisa dirasakan di sini begitu besar kekecewanya kepada PKS. Karena seperti yang kita tahu kalau 10 tahun belakangan ini partai yang dikenal dengan partai dakwah tersebut itu dengan dada tegap itu mereka bangga menjadi seorang oposisi. Nah, berbeda dengan tahun ini di mana bisa dibilang PKS ini bahkan sempat mengemis kepada Prabowo dan kepada pemerintahan untuk PKS itu bisa diusung atau bisa diajak bekerja sama dengan mereka. Dan akhirnya tawaran itu bisa dibilang disetujui ya, dikabulkan oleh pemerintahan, di mana pada akhirnya PKS diajak untuk bergabung ke Kimplas. Tapi dengan catatan mereka tidak mengusung Anies. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya mereka dengan senang hati melepas Anies dan memilih untuk bersama Kimplas untuk mendapatkan berbagai kemewahan bergabung bersama pemerintahan. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau PKS ini sempat bergabung ke pemerintahan di mana mereka bersama-sama membangun bangsa waktu pemimpinnya itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tapi masalahnya ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk memegang jabatan, ya seperti kita tahu akhirnya muncul berbagai keresahan dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apa itu? Korupsi. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau dulu ada anekdot atau meme yang menyebutkan PKS itu partai korupsi sapi, yaitu di saat PKS memegang jabatan, di mana pada waktu itu Menteri Pertaniannya itu calon wakil gubernur yang diusung oleh Ridwan Kamil, yaitu Pak Suswono. Tapi Pak Suswono itu tidak dipenjara ya, akhirnya yang dipenjara yaitu Presiden PKS pada saat itu, Lutfi Hasan Ismail. Nah, jadi kita tidak tahu ya bagaimana dengan pemerintahan kelak, apakah PKS bisa memegang amanah menjadi menteri apapun yang ditawarkan nanti. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua di sini? Apakah sependapat dengan Bung Gesa Arifah di mana Anies Baswedan ini dijadikan barang jualan oleh PKS kepada pemerintahan? Jadi Anies ini dijadikan alat tawar gitu loh. Kalau memang tidak diterima untuk bergabung, maka mereka akan mengusung Anies. Tapi bila diterima, ya Anies dilepaskan. Seperti itulah kira-kira dari statement dari Gesa Arifah. Nah, apakah semua setuju dengan statement tersebut? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.